Halo guys, welcome back sama gue Mauli. Kali ini gue dapat kiriman cerita nih dari teman gue, dan gue memang harus wajib bacain karena ini based on true story guys. So kita dengar sama-sama yuk. Cerita kali ini dialami langsung sama sobat gue bernama Haris. Dia seorang pekerja kantoran, pegawai di perusahaan yang bertempat di daerah Jakarta. Kisah ini dialami pada tahun 2018, di mana pada saat itu Haris baru aja diterima bekerja di suatu perusahaan yang berada di Jakarta. Dikarenakan dirinya berasal dari Jawa Barat, ia lantas mencari sebuah kontrakan yang berada dekat dengan kantornya. Singkat cerita, Haris mendapatkan sebuah kontrakan yang tak jauh dari kantornya dan juga memiliki harga yang terjangkau. Keadaan kontrakannya sama seperti kontrakan minimalis pada umumnya, yang terdiri dari 3 petak, yaitu ruang tamu, kamar, dan dapur. Di suatu malam, Haris nongkrong di warung depan kontrakan tersebut. Dia tuh melihat sekelompok pemuda dan mereka akhirnya berkenalan. Sekelompok pemuda tersebut bertanya kepada Haris di manakah dia tinggal. Dan pada saat itu, si Haris menjawab bahwa dirinya telah tinggal di sebuah kontrakan sambil menunjuk ke arah kontrakannya, dan dia menyampaikan baru 2 minggu dia tinggal di situ. Sontak para pemuda tersebut heran dan wajahnya langsung berubah. Mereka mempertanyakan kepada Haris tuh, apakah dirinya benar-benar sudah tinggal selama 2 minggu di kontrakan tersebut. Kemudian para pemuda tersebut pada bisik-bisik gitu, dan sesekali menunjuk ke arah kontrakan Haris. Karena penasaran, Haris akhirnya bertanya kepada sekelompok pemuda tersebut apa yang terjadi di kontrakannya selama ini. Akhirnya pemuda tersebut memberitahu kepada Haris bahwa kontrakan yang dia tempati sangat angker dan banyak penampakan. Bahkan pemilik sebelum yang Haris tempatin ini hanya bertahan 1-2 hari di rumah tersebut. Jadi menurut penuturan pemuda tersebut, tidak ada seseorang yang betah tinggal di kontrakan itu dalam waktu yang lama. Justru baru Haris yang berhasil menetap dalam waktu 2 minggu. Mendengar cerita dari pemuda tersebut, Haris antara percaya dan tidak sih sebenarnya. Karena dirinya sudah 2 minggu tinggal di kontrakan tersebut dan tidak pernah mengalami gangguan ataupun penampakan dari sosok hantu, jadi si Haris sempat sedikit memiliki kepercayaan karena melihat muka dari sekelompok pemuda tersebut yang sangat serius menceritakan keangkeran dari kontrakannya. Namun Haris tidak memikirkan dan justru tetap berpositif thinking. Singkat cerita, Haris tidak mengalami gangguan di kontrakannya. Hingga pada waktu menginjak 3 minggu, ada suatu kejadian yang membuat dirinya langsung pindah dari kontrakan tersebut. Di mana pada saat itu, tepatnya malam Jumat, dirinya ingin makan mie instan. Haris akhirnya pergi ke warkop di depan kontrakannya, dan sambil ngobrol-ngobrol sama pemuda-pemuda di sana beberapa saat. Setelah ingin pulang ke kontrakannya, salah satu pemuda tersebut bertanya kepada Haris, jadi begini disampaikannya, "Riz, lu sendirian aja?"
Si Haris jawab, iyalah emang siapa lagi, gue sendirian doang. Terus kata si temennya itu, gak apa-apa, barangkali malam ini jadi berdua, sambil dengan gaya ngeledek. Nah, pemuda tersebut tuh berkata kepada Haris sambil tertawa dan bercanda layaknya seorang teman. Langsung saja Haris balik ke kontrakannya. Ketika sampai di kontrakannya, dirinya ingin membuka kunci dari pintu. Setelah terbuka kunci pintunya, namun ada suatu keanehan di mana pintu tersebut masih belum bisa terbuka walaupun sudah didorong keras oleh Haris. Setelah dipastikan oleh Haris, dirinya kembali mendorong pintu tersebut. Dan akhirnya pintu itu terbuka sedikit, namun seperti ada sesuatu yang mengganjal di baliknya. Jadi harus terus-terusan nih mencoba membuka pintu kontrakannya sambil ngedorong gitu. Namun setelah didorong-dorong, pintu tersebut hanya terbuka sedikit aja, sekitar ukuran 1 jengkal. Si Haris pun merasa kebingungan dong, karena seingat Haris dia tidak pernah menaruh barang-barang ataupun benda yang menghalangi pintu kontrakannya. Karena merasa kesal, harus akhirnya mendobrak pintu tersebut. Sambil mikir, sebenarnya ada apa sih di balik pintu itu? Hanya beberapa saat muncul sosok wajah yang sangat mengerikan sambil menatap Haris dari balik pintu kontrakannya. Sosok wajah tersebut mempunyai perawakan kulit yang sangat pucat dan mata yang sangat hitam, serta rambut yang cukup panjang. Muka sosok tersebut saling tatap menatap dengan mukanya Haris. Sosok tersebut bahkan tersenyum kepada Haris. Sontak saja hal itu bikin si Haris terkejut dan kabur ke warkop tempatnya nongkrong tadi. Ketika dirinya sampai di warkop, kondisi Haris sangat pucat serta berkeringat dingin. Badannya bahkan basah karena keringatnya. Karena melihat kondisi Haris seperti itu, jadi ada beberapa pemuda dan teman-temannya yang nongkrong sambil bercanda-canda berubah jadi serius dong, sambil ngelihat ke arah si Haris. Nah, para teman-temannya itu tuh mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada Haris. Langsung saja Haris menceritakan kejadian sebenarnya pada teman-temannya. Akhirnya mereka semua beramai-ramai datang ke kontrakan Haris. Setelah dicek, tidak ada benda berat yang berada di balik pintu kontrakan, termasuk juga sosok yang mengerikan tadi, di mana sosok tersebut sudah menghilang. Nah, karena kejadian mengerikan di malam itu, Haris tidak berani tidur di kontrakannya. Dirinya numpang tidur di salah satu rumah temannya. Ketika pagi, Haris izin tidak berangkat kerja karena dirinya langsung bergegas untuk pindah dari kontrakan tersebut. Kira-kira kalian ada punya cerita yang lebih menyeramkan gak?